untuk pelaku kejahatan investasi itu memang punishment yang harus dilakukan adalah selain dia dihukum adalah aset semua yang dari hasil kejahatan ini memang seyogyanya harus dikembalikan kepada korban. Tindak pidana apa saja yang bisa mengklaim restitusi? Kejahatan pelanggaran HAM berat, terorisme, ya kan, kejahatan seksual, dan salah satunya yang terbaru adalah tindak pidana pencucian uang. Cuman kalau saya lihat di sini betul tadi kata Kak Koroy ya, bahwa kita harus benar-benar tahu investasi robot trading itu apa dan binary option itu apa. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Smart, ketemu nama saya Roy Sakti dan kali ini menarik nih, pertama dalam sejarah ini. Di depan saya ini ada dua orang pelaku sejarah, pejuang-pejuang yang mengatasnamakan korban investasi bodong yang sukses mengawal sampai uang kembali ke korban berdasarkan putusan hakim. Nah, cuman gara-gara kasus putusan Doni Salamanan dan Evo Trade ya, yang blunder ya, akibatnya adalah para pelaku investasi bodong jadi semangat untuk banding, kemudian ekspektasinya mulai tinggi. Wah, Doni Salamanan aja uang bisa balik, masa gua kagak? Coba itu yang terjadi ya, Pak Okta ya. Jadi kenalin dulu ya, yang di sini ada Pak Okta, kuasa hukum dari Paguyuban SIF ya. Solidaritas Investor Fahrenheit, dan kemudian ada Pak Riko, Ketua Paguyuban KVBB. Halo bro, apa kabar? Baik, ini jauh-jauh dari Jakarta ke Malang, ini sekalian liburan lah ya. Nah ini kita bertemu di sini karena memang kita perlu koordinasi lagi. Karena apa? Ini ibarat kata Avenger, ini ronde pertama kita udah menang ya, tiba-tiba season 2 kita kalah lagi itu kan. Walaupun bukan kita yang kalah, tapi itu membuat para penjahat-penjahat ini bersemangat untuk fight back. Jadi ini loh teman-teman, jadi bukan masalah saya itu pansos di kasusnya Doni Salamanan, bukan masalah saya itu sok cari panggung apa segala. Saya paham bahwa impact dari kasus ini ya, kasusnya Doni Salamanan ini akan berimpact secara tidak langsung ke kasus yang lain. Karena apa? Yang perlu digarisbawahi adalah apa? Nggak semua hakim itu ngerti trading. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika kasus binary option disamarasakan dengan kasus robot trading. Wah, ini kacau. Karena kasus Evo Trade juga malah kembali juga ke pelaku. Jadi menjadi tren. Gimana nih Pak Okta? Tren ini cukup membahayakan nggak ini? Jadi gini Pak Roy, sebenarnya sebelumnya ini kan kita semua sudah on the track. Bahkan semua pakar hukum, semua sudah satu suara. Bahwa intinya adalah untuk pelaku kejahatan investasi itu memang punishment yang harus dilakukan adalah selain dia dihukum adalah aset semua yang dari hasil kejahatan ini memang seyogyanya harus dikembalikan kepada korban. Ini yang memang harus dipahami. Dasarnya apa Pak Okta? Dasarnya adalah ada peraturan undang-undang sendiri, undang-undang tentang terkait restitusi. Di situ disebutkan bahwa untuk ganti rugi untuk kejahatan ini untuk bisa dikembalikan ke korban melalui yang namanya restitusi. Itu ada undang-undangnya, yang dimana di dalam penjelasan di situ disebutkan juga bahwa tindak pidana apa saja yang bisa mengklaim restitusi, kejahatan pelanggaran HAM berat, terorisme, ya kan, kejahatan seksual, dan salah satunya yang terbaru adalah tindak pidana pencucian uang. Yang dimana ini juga diperkuat juga dengan adanya SEMA terbaru, melalui SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, melalui Perma namanya, Perma nomor 1 tahun 2022, yang dimana di situ juga diatur tentang restitusi pengembalian terhadap korban. Nah, seharusnya hakim ini tetap mereka adalah wakil Tuhan, seharusnya mereka adalah mengacu pada undang-undang yang sudah ada. Apalagi ini adalah peraturan Mahkamah Agung. Ingat,
Hakim itu tidak boleh melanggar ketentuan yang di atasnya. Dan ini sudah diputuskan oleh peraturan Mahkamah Agung melalui Perma nomor 1 tahun 2022 yang dimana kejahatan investasi dalam hal ini yang terbukti tindak pidana pencucian uang, semua kerugian itu harusnya dikembalikan kepada korban. Oke. Nah, ini yang harus majelis hakim semuanya harus paham dengan adanya undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung ini gitu loh. Masalahnya korban dari Joni Salamanan ini kita nggak ada komunikasi sama lawyernya ya. Betul. Sama Evotrade juga ya. Gimana Mas Riko? Kemarin kan sempat kontak sama teman-teman Evotrade. Ya, kalau kita lihat Evotrade ini kan yang masuk ini kan masih mendahulukan perdatanya. Dan memang di perdata ini memang samburadul dan pidana masih berjalan. Cuman kalau kita lihat pasti pidana akan mengikuti dari hasil perdata meskipun itu tidak selalu mengikuti ya. Cuman kalau saya lihat di sini betul tadi kata Kak Koroy ya, bahwa kita harus benar-benar tahu investasi robot trading itu apa dan binary option itu apa. Nah ini karena sering ya kan, aku pun ketika diundang di Metro TV apa segala, mereka itu menganggap bahwa binary option dan robot trading ini satu produk, satu paket gitu. Nah, aku kok feeling yakin bahwa hakimnya itu melihat putusan dari, istilahnya gini, hakim melihat putusan yang kasus sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara kronologis, ya, yang vonis itu kan pertama Viral Blast dulu. Viral Blast dulu apa? Indra Kents. Indra Kents dulu. Indra Kents kena putusan berapa itu? Indra Kents 10 tahun. 10 tahun jeder. Nah, Viral Blast 13 tahun, 12 tahun. Ya. Wah, ya kan? Nah, yang lucu itu kan yang di Fahrenheit ini, padahal tuntutannya cuma 6 tahun, vonisnya berapa itu? Si HS? 10 tahun. 10 tahun. Wah, itu joglek kan? Nah, tapi saya yakin juga kenapa putusan bisa 10 tahun ya kan? Menurut saya mungkin hakim melihat kasus yang awal gitu loh. Lihat intip-intipan dong. Jangan, karena kan memang tidak boleh kasus yang sama itu kan tidak boleh putusan vonisnya itu jomplang. Betul. Nah, itu saya lihat dari videonya Hotman yang ngomong Bu Yenti Garnasi ya. Tapi kemudian di TPPU-nya yang keahlian Ibu disebutkan dia sah-sah saja sebagai afiliator. Dia melakukan bisnis sah. Sehingga Lamborghini dan hartanya itu adalah dari bisnis sah. Apakah dua bagian dari putusan ini bertentangan satu sama lain? Ya gini kan, TPPU itu kan ada dua kejahatan. Ada dua kejahatan. Harus ada kejahatan asal. Kejahatan asal. Dari hasil kejahatan asal ada uang. Ada uang. Hasilnya bukan orang luka, tapi ada uang. Ada uang. Nah, ada uang. Uang ini adalah dirty money. Ya, uang hasil kejahatan. Dari pidana induk. Dari pidana ini. Oke. Jadi kalau pidana ini terbukti dan menghasilkan uang, apalagi yang rugi juga ada, kemanapun jadi apapun itulah TPPU. Saya juga bingung dengan alasan hakim mengatakan bahwa TPPU-nya tidak ada karena tidak ada regulator terhadap binary option ini ya, yang si Quotek ini. Kan tidak mungkin. Ya, jadi di satu pihak hakim mengatakan bahwa terbukti Doni Salmanan melakukan tindak pidana induk, yaitu menyebarkan keterangan bohong yang merugikan masyarakat. Dan dia dapat uang. Dan dia dapat uang. Dapat uang. Dia sebagai afiliator berbohong itu ya. Iya, dari berbohong itu kan dapat sesuatu. Kalau bohong saja kan nggak apa-apa. Kalau dapat sesuatu kan sama dengan penipuan sebetulnya. Jadi tapi ada keanehan karena pidana induk sudah terbukti, harusnya tindak pidana pencucian uang juga terbukti. Harusnya begitu. Harusnya kemanapun tindak pidana pencucian uang gitu. Untuk apapun dari 62 miliar waktu itu nilainya ya waktu itu ya. Dan harta kekayaan hasil kejahatan itu kan bukan kepada siapa tapi kepada yang berhak. Ya. Ya. Kalau kali ini yang berhak memang korban itu individu ya kembalikan ke individu. Kalau negara ya negara. Yang sekarang terjadi ini adalah yang menurut saya bagaimana ya paradigmanya hakim itu kok kenapa dikembalikan ke negara? Bukankah negara sendiri sudah punya azas? Negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Itu negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Tapi yang setelah dari kasus ini tiba-tiba kasus Doni Salamanan yang menurut Pak Okta gimana itu? Kita jujur meskipun kami bukan tim kuasa hukum ya, ini
dengan adanya putusan dari Doni Salmanan ini sedikit berpengaruh dan mengacaukan dengan perjuangan kita dari kawan-kawan dari robot trading. Dan ini mengacaukan juga nggak cuma satu produk loh kan, semua juga akan kacau itu. Betul, gitu loh. Dan inilah lagi persepsi yang harus kita luruskan kepada masyarakat dan juga kepada semua penegak hukum, bahwa memang sejak awal robot trading dengan binary option itu adalah dua hal yang berbeda. Yes. Bisa dibuka di dalam rilis Bapeti siaran pers yang pertama kali dikeluarkan pada bulan September 2021. Itu pertama kali dikeluarkan siaran pers oleh Bapeti, yang dimana disebutkan bahwa ada dua sistem yang dimana ini tidak ada perizinannya dan mulai dalam tanda kutip ini berbahaya. Dia sebutkan ada beberapa aplikasi dalam bentuk binary option, dan yang kedua adalah dengan skema robot trading. Sejak awal di September ini, Kemendak ini sudah melalui Bapeti sudah memisahkan ini antara binary dengan robot trading. Kalau robot trading ini kan murni investasi, ya kan? Dan para korban yang terlibat di dalamnya tidak bisa menentukan kapan dia mau melakukan trading, kapan dia mau tidak melakukan trading. Semua sudah diatur oleh penyedia robot dalam hal ini dan broker, sehingga itu semua sudah diatur oleh sistem, sehingga tidak ada kemampuan dari para member untuk melakukan itu. Dan ingat, ada beberapa statement-statement yang bilang bahwa dari pelaku kejahatan investasi robot trading ini, mereka ini adalah orang-orang yang serakah, malas, tidak mau cari uang. Salah. Saya bilang, kenapa saya bilang salah? Lihat lagi, berkaca kemarin ke belakang. Sejarah robot trading ini masuk adalah ketika pada saat pandemi COVID. Saat itu semua usaha semua tidak berjalan, ya kan? Semua orang kebingungan, toko-toko ditutup, restoran tutup, tidak bisa jalan, pabrik tutup. Nah, disinilah ditawarkan sebuah instrumen bisnis ya dalam bentuk investasi dengan mekanisme robot trading. Duduk diam dapat duit. Nah, semua terlibat dalam artian menjadi tertarik. Dan ingat, semua kasus robot trading itu korbannya luas loh. Luas loh, tidak hanya orang-orang warga negara sipil, ada pengusaha, ada jenderal juga ada jenderal, ada anggota DPR mungkin ya. Ada juga ini, jadi semua menyentuh semua kalangan. Ada direktur bank. Nah, betul. Jadi jangan dipersalahkan bahwa mereka ini adalah ingin kaya instan, tidak. Mereka berinvestasi, ya kan? Dan ini pun masalahnya adalah saya menyatakan bahwa disinilah pemerintah harus bertanggung jawab dengan kasusnya robot trading seperti ini yang sudah terlanjur seperti ini. Adalah pemerintah tidak boleh lepas tangan. Karena sejak awal pemerintah tidak melakukan kontrol yang baik. Kalau memang sejak awal ini robot trading ini memang belum waktunya dipergunakan karena tidak ada regulasi pada saat itu yang mengatur, ya harusnya di stop dong. Kenapa kamu biarkan ini berjalan sehingga merenggut banyak korban? Buat kamu biarkan, setelah korban banyak baru kalian ciptakan produk hukumnya. Nah ini kan salah. Dan ingat, kalau ini dinyatakan robot trading ini ilegal, ya Bapeti itu sudah mengeluarkan aturan loh, ya kan, tentang peraturan tentang advisory untuk yang robot trading. Dia sudah melegalkan loh saat ini. Artinya apa? Bisnis robot trading ini adalah bisnis yang legal. Jadi ini sesuatu yang berbeda kalau menurut saya. Oke. Nah kalau jadi gini, kalau aku lihat ya, kita lihat pas putusan ya, kan termasuk ya bisa dibilang saya ini satu-satunya orang yang hadir di dua momen yang bersejarah ini ya, walaupun cuma numpang. Tapi yang aku lihat adalah pas putusan waktu viral buzz tuh rame, semua teriak semua, jebret, woi gitu kan. Tapi kalau pas Fahrenheit kemarin kok tiba-tiba Jadi apa yang terjadi itu? Karena mereka itu sudah sebenarnya ya robot trading ini kan begini, kita belak-belakan saja lah. Kasus robot trading ini semua dari awal orang ini pesimis, iya. Mana mungkin bahwa uang ini bisa kembali ke korban. Kamu apa dasar hukumnya? Bahkan sorry,
lawyer-lawyer yang semua mengerti hukum, bahkan tertawa dengan perjuangan kita dalam hal ini untuk memperjuangkan korban. Mereka ketawa, sehingga inilah yang berpengaruh bahwa secara psikologi korban tadinya mereka tidak terlalu berharap ini bisa terlalu berharap ini kembali. Jadi ketika ini diputuskan ternyata balik ke korban, ini mereka baru jadi ngehang gitu loh. Ini kita mimpi nggak sih nih? Nge-freeze mereka. Iya. Nah itu. Dan yang menarik ini yang menarik teman-teman, after putusan itu kalau di Viral Blast nggak ada dramanya ya. Di Viral Blast itu nggak ada dramanya karena memang kan semua itu bisa dibilang 95% tergabung di paguyuban KVBB. Ya. Nah, yang aku menarik ini yang di Fahrenheit ini banyak drama off the record yang lucu-lucu gitu loh ya. Tiba-tiba banyak yang menjadi apa ya? Mencari panggung, istilah panggungnya itu wah. Ya. Apa ya? Aku mau ngomong itu susah gimana ya. Tiba-tiba kan wah, kita juga berjuang gitu loh kan. Nah, pertanyaannya kemana kemarin pas sebelum putusan yang saya pribadi ya kan ketika membahas masalah ini mengorbankan AdSense loh. Loh iya, kenapa? Karena gini, sebagai seorang influencer kan kita kan katanya AdSense hunter ya. Tapi membahas robot trading pada masa sekarang ini sebenarnya tidak berpengaruh pada AdSense, malah turun. Viewernya dikit banget, tapi kan kita tetap menyuarakan ini supaya ini keep on the track. Tapi ketika kasus Fahrenheit itu jedar tiba-tiba banyak orang yang merasa oh, ini jasaku semua itu baik itu di dalam maupun di komen apa segala itu yang menarik. Karena begini teman-teman. Jadi ini yang menarik adalah di Fahrenheit sendiri sebenarnya tidak paguyuban itu ada banyak ya, ada banyak. Nah cuman ketika putusan ya untungnya putusan di Fahrenheit itu adalah putusannya gimana itu? Uang dikembalikan karena beda. Ya. Kalau di Viral Blast uang diberikan ke LPSK ya. Ya sudah terhitung. Nah, jadi hasil sitaan dikasih ke LPSK, LPSK yang bagi. Ya. Tapi kalau di Fahrenheit bagaimana, Pak? Nah, ini yang kita perlu jelaskan. Sebenarnya di sini bukan momennya kita untuk saling gontok-gontokan. Ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bahwa inilah bukti bahwa kebesaran hati kami dari SIF sebagai korban yang juga ikut merangkul korban-korban yang lain. Ya. Karena pada saat sidang Fahrenheit sebenarnya ada dua persepsi yang mau disampaikan adalah apakah pengembalian itu melalui klaim LPSK Ya. atau dengan Bareskrim sesuai Data Bareskrim. Ya kan? Kalau dikembalikan melalui LPSK, sorry to say, yang dikembalikan itu hanya sekitar 750 orang. Nah, jadi bagaimana nih Pak Okta nasib 700 yang lainnya? Ya. Total korban 1.400 ya? 1.400. Ya. Ya, yang lainnya kalau memang ini diakomodir yang LPSK nggak bakalan dapat Pak Roy. Ya kan? Disinilah paguyuban kami SIF, kita punya ketua namanya Pak Hendra, dia berjiwa besar. Ya kan? Ketika ini bisa dikelola dan dikembalikan kepada para korban, dan disinilah kita memuji kebijaksanaan dari majelis hakim dan kita menghormati itu. Pada saat itu majelis hakim dalam putusan Fahrenheit ini inginnya adalah mengakomodir semua korban yang terdata di Bareskrim. Jadi hakimnya bagus ini ya? 1.400. Ya kan? Meskipun pada saat itu saya bisa juga berkeberatan. Ya. Karena ada juga LPSK yang mengajukan restitusi dan itu secara undang-undang wajib diperiksa. Tapi kita tidak ada perdebatan. Saya bilang, kalau memang ini yang terbaik pada saat persidangan, saya serahkan semuanya kepada majelis hakim. Kita siap dan kita ikut dengan keputusan dari majelis hakim. Kita sampaikan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya Fahrenheit ini terancam gagal dan disita negara. Kenapa saya bilang terancam gagal dan disita negara? Karena di dalam kasus Fahrenheit itu ada 5 paguyuban dan beberapa kuasa hukum. Yes. Ya kan? Nah, di dalam paguyuban yang dibentuk dan kuasa hukum ini tidak ada satupun yang memiliki legalitas dan SK dari Kemenkumham.
ya, tanpa adanya SIF pada saat itu yang siap secara instrumen, pasti putusan itu akan dikembalikan bukan kepada korban tetapi disita negara. Disita negara karena tidak ada legalitas. Karena tidak ada Kayak legalitas. kasus first travel. Betul. Oke. Dan di sini kita mengajukan diri, yang mulia, jangan disita negara. Ini instrumen kami sudah siap melalui solidaritas investor Faronet. Tolong dipertimbangkan. Kita ajukan pada saat di tengah persidangan dan itu sangat minim sekali lawyer-lawyer dan paguyuban lain mengawal kasus ini. Ya. Jadi gini, ini karena ada yang protes tuh di YouTube pun juga ada yang protes tuh. Ingat kita juga hadir gitu kan. Jadi gini, saya tekankan teman-teman, bukan berarti yang lain tidak hadir. Hadir. Cuman kan dari sidang yang berapa puluh kali sidang? Sidang itu bergulir 25 kali Pak. Ya, 25 kali, tidak setiap minggu hadir mereka. Hadir di momen-momen tertentu atau apa segala. Betul. Dan kita selalu hadir. Tidak pernah kita absen. Karena apa? Disinilah kita melakukan fungsi kami sebagai peran kontrol terhadap persidangan tersebut. Dan juga secara psikologi tentunya hakim mau tahu mana sih korban dan perwakilannya. Kok setiap sidang tidak ada yang hadir? Kayak itu tuh robot trading yang nggak bisa ngomong. Yang di tempatnya lagi kasus juga sama Doni Salamana. Memang kalau sekarang peran saya ini saya sudah membatasi Pak Roy. Karena secara agreement dengan korban, tugas saya adalah mengawal sampai dengan persidangan. Nah, ketika sidang ini sudah selesai, saya tidak boleh lompat pagar. Karena ini sudah menjadi kewenangan dari paguyuban. Saya memberikan kesempatan dan saya ikut terhadap apapun keputusan yang diambil paguyuban saat ini. Termasuk mereka sedang fokus untuk mendata satu persatu siapa saja dari 1.400 ini, data-datanya siapa saja. Karena banyak nggak sinkron ya data-data itu ya. Betul. Oke, ini jadi ada masalah nih ya kan. Ini mumpung ada dua orang ini kan, jadi pasti banyak korban-korban yang merasa ya kan udah lapor, udah bayar, tapi data itu tidak akurat. Kalau dari Fahrenheit bagaimana? Nah, kalau kami menyiasatinya, disinilah kita bicara bahwa jam terbang berbicara. Ya kan? Kami sebagai tim kuasa hukum yang memang sudah cukup berpengalaman menjadi pengacara, kita sangat pantang sekali menunjukkan di dalam persidangan bahwa ada data yang nggak beres di kami. Meskipun itu adalah kewenangan dari Bareskrim. Dan juga kita tidak mau menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara LPSK kah atau Bareskrim. Di sini yang jalan yang saya tempuh adalah saya menunjukkan bahwa kami solid dan kami satu visi tujuan yang sama. Uang restitusi ini dari yang disita ini bisa kembali ke korban. Nah, kalau pada saat itu kami berdebat dan menunjukkan bahwa wah ini kok dari yang satu LPSK, yang satu Bareskrim, yang ada malah pusing, sita saja sekalian sama negara. Dan itu kasus first travel kayak begitu pernah tuh. Terjadi, iya. Pak Roy. Ya itu pernah terjadi teman-teman. Jadi kalau Anda yang tanya itu first travel kenapa disita negara? Karena di dalam persidangan itu ribut. Nah, belum apa-apa udah harta gonok gini dulu gitu loh. Akhirnya ya nggak ada yang dapat itu. Pusing. Nah inilah teman-teman, kuncinya adalah ini ke depan teman-teman untuk supaya lebih guyup. Jadi kalau sudah ada putusan mau ngobrol-ngobrol boleh gitu loh. Nah cuman kalau dari sisi Viral Blast bagaimana? Beda ya, agak beda ya. Viral Blast gimana? Jadi memang kami pun awalnya juga sama. Jadi kami itu melaporkan sampai gelombang kedua kok. Gelombang pertama kita sudah dapat sekitar 600-700 member. Lalu setelah itu kalau tidak salah di bulan Juni kalau nggak Juli, waktu bosnya Fahrenheit ketangkep, lalu DNA Pro juga ketangkep, itu akhirnya Mabes Polri itu buka posko robot trading. Posko robot trading di Mabes. Akhirnya pada saat itu dibukalah, saya ditelepon oleh salah satu anggota di Mabes untuk Mas Riko, ini kalau memang ada yang mau lapor silakan di sini kita buka posko. Akhirnya Pak mohon izin
kami sudah semuanya supaya tidak bingung dan data ini bisa menjadi satu. Tolong ditutup aja pos Viral Blast itu. Kita buka di kantor Viral Blast yang di Royal Resident. Tapi kita sudah laporan juga dengan polisi-polisi terkait. Jadi posko pelaporan kami ada di Surabaya. Dan di situ Itu kantor yang di take over. Iya, kita kita ganti. Kita ganti menjadi posko pengaduan. Dari posko pengaduan. Iya. Bentengmu jadi anu tuh. Jadi kita ganti posko pengaduan dan alhamdulillahnya dari 700 itu nambah sampai 1219 Ya. di gelombang kedua. Yes. Nah, akan tetapi dari situlah banyak terjadi yang saya podcast di awal sama Koro itu, banyak orang itu yang merasa korban kerugian padahal dia hanya korban penipuan. Nah, Itu yang menjadi masalah. Yes. Jadi waktu kita lihat, loh, kamu kok kalau kita nalar kan setiap hari robot trading itu ada namanya rapot bulanan. Saat hari ini dapat presentasi berapa, satu minggu berapa. Kalau kita tahu dari dia masukkan, katakanlah dia join pakai demo, itu kita bisa hitung. Harusnya ini 6 bulan kembali. Meskipun kita tidak memikirkan dia punya member berapa ya. Tapi ketika ini kok masih merasa rugi. jadi ini teman-teman ya, penting ya. Jadi pelaporan yang diterima sama pihak kepolisian adalah total depo dikurangi total WD. Ya, itu baru. Kalau ada ini namanya korban kerugian. Betul. Tapi kalau total depo WD-nya lebih besar, itu korban penipuan. Ya yang nggak dapat ganti rugi. Betul. Nah, tuh teman-teman. Nah ini kan kedua belah pihak ini sekarang baik Viral Blast ataupun Fahrenheit ini kan banding nih. Atau jangan-jangan mereka banding karena terinspirasi dari kasusnya si Doni Salmanan ini ya. Strateginya gimana nih, Pak Okta? Jadi kalau kami dari Fahrenheit, kami tetap akan mengawal. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita. Jadi nggak ada isu bahwa Anda udah Tidak, lepas tangan tidak. itu kan? Ada itu yang jabrik ke Betul. aku itu kan. Betul, bahkan ada isu-isu yang berkembang bahwa saya dibilangnya Pak Octavianus adalah pengacara dari salah satu terdakwa. Waduh. Dua kaki dong. Iya, kalau kayak begitu, saya aja kakinya juga nggak kemana-mana kok. Setiap kali sidang saya ada di kursi pengunjung kok, ya kan. Nah ini yang saya mau luruskan. Ayolah dari yang lain. Kita semua bukan saling gontok-gontokan, ya tidak usah. Apalagi gini loh teman-teman, ini kan sudah endingnya kan sudah happy ending. Sebenarnya kan sudah secara ini kan sudah happy ending, ini udah sesuai dengan kesepakatan. Jangan masalah hanya hal-hal kecil-kecil begini ini menjadi membuat Kita sudah menang satu kemenangan ini menjadi sebuah kekalahan karena melihat ketidaksinkronan. Memang apa ya, masalah dari setiap kasus investasi bodong ini seperti ini. Di mana korban-korban sendiri ini mempunyai visi yang berbeda-beda. Ya sebenarnya visi berbeda-beda itu boleh, tapi ya akur lah gitu loh, ya kan. Menjadi saat ketika berhadapan dengan kasus berhadapan dengan penjahatnya ya harus akur gitu kan. Nah, lanjut. Jadi ayolah kita semua saling kompak. Ayo jangan sampai kita diketawain oleh terdakwa yang saat ini sedang ini. Masa kita sebagai korban kita dibawa gontok-gontokan, nggak perlu lah menurut saya. Justru karena saya menghormati kontrak saya dengan para korban dan juga paguyuban yang dimana tentang mendata dan segala macamnya ini adalah kewenangan dari paguyuban. Justru makanya saya tidak mau ikut campur di dalam pendataan karena saya tunduk di bawah paguyuban Solidaritas Investor Fahrenheit yang berbadan hukum. Dan saya tidak punya wewenang untuk mendata dan juga mengabsen. Setelah itu, tugas saya adalah mengawal sampai putusan itu terkait proses hukumnya. Kalau bagian pendata administratif itu bukan tugas saya. Justru kalau saya masuk dan terlibat di situ, malah kacau. nah saya berarti mengingkari kontrak perjanjian yang saya buat sendiri. Justru itulah yang terjadi, Pak Roy. Dan off the record ya teman-teman ya, jadi mereka berdua ini ketika berjuang ya kan ada sesuatu yang kita nggak bisa bahas di sini ya, tapi saya tahu sendiri nggak sesimpel itu guys ya kan. Mereka itu rugi waktu, belum dimaki-maki, belum dicibirin, belum keluar duit ya. Wah,
nggak usah dibahas lah, keluar duitnya kemana itu nggak bisa dibahas lah ya. Kalau dibahas nanti sakit hati, ya kan, sama-sama enak lah. Tapi intinya kan ini happy ending. Artinya apa teman-teman? Perjuangan itu nggak segampang itu, nggak sesimpel itu, nggak ada yang gratis. Teman-teman mereka ini berkorban, jadi wajar lah ketika menang ya oke. Nah, cuman kadang-kadang kan yang susah itu orang ngomong di luaran sana ya, cibiran itu kan. Hal yang biasa lah. Itu hal yang biasa. Nah, ketika ini saya mau tadi aku udah ngobrol sama dia yang strateginya viral plus ya. Sekarang kalau di Fahrenheit ini sebenarnya yang mau dicapai dengan dibanding itu apa sih? Padahal kan awalnya, kalau dilihat HS itu kan nggak mungkin banding kalau lihat dari pledoynya itu kan udah nyerah gitu kan? Ya. Di sini yang kita harus informasikan kepada para korban dan kita akan memberikan pengetahuan hukum sedikit bahwa ada yang namanya hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang telah dituntut. Dan di sini sama-sama kita melihat dalam pledoi dan dalam tuntutan Henry Susanto dan kawan-kawan, saya bilang dan kawan-kawan, ada beberapa pihak lainnya dan kawan-kawan ini informasi terakhir dihukumnya adalah 2 tahun 6 bulan penjara. Tidak ada sama sekali yang meminta agar aset sitaan itu dikembalikan ke pelaku. Tidak ada. Dia hanya mempermasalahkan masa hukuman dan berharap mereka bisa dibebaskan secara murni. Artinya apa? Yang nantinya menjadi materi di dalam banding tersebut adalah terkait tentang masa hukuman. Dan yang masalah aset yang sudah diputuskan itu dikembalikan ke korban, seharusnya itu sudah tidak dicolek-colek lagi. Karena tidak ada nih pihak yang memperebutkan itu. Dari awal udah nggak ada. Sudah tidak ada, Pak Roy. Ya kan? Dan ini yang kita berharap secara normatif seharusnya, kalaupun ini sampai bergulir sampai dengan banding atau kemungkinan buruk ada langkah-langkah lainnya setelah itu, seharusnya ini tidak akan ada perubahan. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Nah, mungkin ke depannya kita akan melakukan tindakan-tindakan. Beda kalau kasusnya dia masih nggak terima ini. Betul. Kita tetap akan koordinasi dengan LPSK, ya kan? Kita terima kasih juga LPSK udah mengakomodir kita dan kita tetap menjalin komunikasi dengan LPSK dengan harapan LPSK dari sebuah instansi ini dapat memberikan sedikit dorongan lah agar putusan ini memang benar-benar diputuskan seadil-adilnya. Dan ini menjadi contoh ya, karena gini, aku statement dulu ya. Jadi ini juga terkait dengan kasusnya Doni Salmanan juga ya. Ini kan aku melihat bahwa dari kasus Doni Salmanan dan Evotrade yang uang dikembalikan ke pelaku ya, itu yang akhirnya kan membuat korban-korban berikutnya ini kan malah makin males lapor, Bos. Betul. Wong yang kemarin aja kena gara-gara kasus first travel aja ngapain lapor? Toh juga disita negara. Betul. Sekarang lebih parah nih. Ngapain lapor? Tonton dikembalikan lagi ke pelaku. Betul. Nah, ini saya mau lurusin lagi, Pak Roy. Ada statement yang menyatakan bahwa korban ini adalah orang-orang yang harus diberikan pelajaran. Perlu diingat, mereka yang jadi korban ini sudah cukup menderita loh. Sekarang begini, dari fakta yang terjadi dalam semua kasus robot trading, pasti selalu aset sitaan itu tidak ada nilainya dengan total kerugian korban. Pasti. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan terburuk adalah tiap korban itu hanya kembali kemungkinan 10%. Apakah ini sudah bisa dibilang ini adalah sebuah pelajaran yang dia sudah pikul gitu loh. Ini pelajaran yang memang dia sudah terima pelajarannya dan mungkin ke depannya orang-orang ini ketika ditawarin robot trading, ketika dia hanya kembali 10%, nggak akan mau lagi kalau mereka ditawarin dengan kasus serupa. Sudahlah, tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang serakah, mereka ini harus diberikan pelajaran dalam kasus robot trading. Kita harus semua berpikir dari sisi positif. Kok enak gitu kan? Betul. Nah, kok enak? Nah, buat teman-teman Anda harus tahu teman-teman, perjalanan jadi korban itu kalau enak kamu rasain jadi korban lah. Nanti kamu ngerasain enaknya korban itu gimana ya kan? Udah ngabisin waktu, lapor juga ketika nggak ketemu tempat yang tepat malah masih kena duit dan lain-lain, betul kan? Mereka korban itu ya rugi sekali, rugi karena uangnya hilang, ketipu. Ruginya masih 2 kali.
harus ke BAP, harus ke sidang, jadi saksi. Emang jadi saksi dikasih ongkos? Kasih ongkos nggak sih? Ya nggak ada. Nggak ada lah. Nggak ada, semua ditanggung sendiri. Apalagi ketika korbannya luar kota, luar pulau. Nah. Waduh. Ditambah lagi kalau para korban ini datang ke dokter yang salah istilahnya. Ya. Ya kan? Belum lagi Sudah. malu, Malpraktek. Heeh. malu sama keluarga, malu sama kerabat. Sudah kena malu, ngabisin waktu, ngabisin duit, Bos. Iya. Dan ini juga terjadi sama korban-korban yang lain yang kita nggak bisa ngomong ya, karena nanti dikira kita. Sebenarnya saya mau ngomong teman-teman, masalah yang sampai uang dikembalikan ke pelaku tuh kok bisa gitu loh. Ya, ya, tapi nanti makanya, malah Pak, jadi ribut lah. hadirnya kami di sini ini kan ingin memberikan sesuatu pelajaran buat para orang-orang atau pencipta-pencipta ponzi. Jadi kita hadirnya di sini itu sudah tidak ada perdebatan. Saya sepakat dengan pembicaraan dari Pak Om. Kayak kami korban ini ngurus ini sudah setahun ini. Kita sudah mondar-mandir, kita juga beresiko juga menjadi tersangka. Apalagi saya langsung korban ya ini. Saya pun juga leader, saya pun juga member, itu sangat berpotensi. Tapi tujuan kami di sini adalah ikhtiar, amanah, kita disertai oleh korban, kita berangkat sendiri supaya apa? Supaya besok-besok kalau ada owner atau pengusaha mau bermain-main di ponzi, hukumannya jelas, minimal 15 tahun, minimal kamu miskin. Nah, jadi ini yang harus kita ciptakan. Jadi ayo kita sama-sama berpositive thinking gitu. Boleh kita jadi korban asal cucu anak kita jangan sampai menjadi korban Betul. berikutnya. Cukup tuh, bagus. Nah, statement terakhir nih, saya mau tanya sama Pak Okta ini. Kira-kira yang kena kasus yang lain, kita nggak bahas kasus ini ya, kasus yang lain yang sampai uang itu kembali ke pelaku, ada 2 kasus itu. Menurut Anda ini malprakteknya dari akhir atau sejak awal ada kendala ini? Yang jelas harus begini. Kita harus mengetahui duduk permasalahannya dan juga kita harus belajar dengan undang-undangnya. Jadi kalau kita mau mengembalikan uang ini kembali ke korban, ada undang-undangnya yang memungkinkan itu melalui apa? Tidak semua lawyer tahu dengan resep itu. Makanya cara menggiringnya adalah harus tepat, ya kan? Lakukan dan buktikan sebisa mungkin harga mati TPPU harus terbukti. Nah, itu kuncinya. Oke, thank you. Dan dengar-dengar Net 89 gimana?